Nah, ntar saudara, para imam mereka, para pemimpin mereka, ketika melihat siksa, dia gengsi. Gengsinya wa asrun nadamah, dirahasiakan penyesalan. Padahal lo gak tahu, nyeselnya kok gak tahu. Nyesel apa saudara? Nyesel dulu waktu di dunia kenapa nggak beriman? Itu. Dulu waktu di dunia kenapa nggak ikut dengan orang-orang mukmin? Nyesel luar biasa. Lamma rawul adab, ketika mereka saksikan adab yang dulu dia anggap itu hal yang tidak mungkin, ternyata mereka saksikan dengan kedua matanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa sanadil muttasil ila imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala وإذا من أرفعني وباركة عيونه وبكم بالدارين آمين قال رسول الله وهو يوم الندم والحسرة قال الله تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم والله أعلم بمراده. Wa huwa yaumun nadami wal hasarah. Adapun hari yang tiada berguna harta dan keturunan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, hari itu dinamakan yaumun nadami wal hasarah, hari penyesalan. Hasarah sama, ya hari penyesalan. Hari kiamat itu dinisbatkan bagi orang-orang kafir adalah hari penyesalan yang tidak berguna. Ada perbedaan antara an-nadam wal hasarah. Kata Imam Sya'rawi, nadam itu wal hazanu ala fawati syai'in yumkinu tadarukuh, yaitu menyesali atas luputnya sesuatu yang masih mungkin untuk diperoleh. Sedangkan al-hasarah itu adalah al-hazanu ala fawati syai'in la yumkinu tadarukuh, sedih dan menyesal atas tak mendapatkan sesuatu yang sudah tak mungkin lagi untuk didapatkannya. Ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya
hari akhirat itu menyaksikan akan siksa dan dia menyesal tidak beriman kepada Allah, saat itu penyesalan yang dia rasakan tidak ada lagi guna, serta tidak mungkin dia meraih dan mendapatkan amal yang dulu dia tinggalkan. Saudara-saudara, kufur itu dari bahasa kafara yakfuru, artinya menutup. Kufur itu artinya menutup. Apa yang ditutup, saudara? Yang ditutup itu hati. Hatinya ditutup, akal pikirannya ditutup. Menutup dari apa? Menutup dari percaya kepada Allah dan percaya kepada yang terkait dengan Allah. Yang terkait dengan Allah itu Rasul, hari kebangkitan, Al-Quran, kitab-kitab dan malaikat, qada dan qadar, rukun iman. Makanya rukun iman yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Ketika orang hatinya itu ia tutup untuk beriman kepada Allah Ta'ala, maka bahasa Arabnya itu orang dikatakan kafir. Bahasa itu. Kadang orang disebut kafir nggak mau, ya, maunya non muslim, padahal di dia juga. Kalau non muslimah bahasa Indonesia barangkali bukan muslim. Kalau bahasa Arab ya kafir. Innal ladzina kafaru, Allah sebutnya orang-orang yang kufur. Kesannya kalau kufur kayak ekstrimnya, padahal enggak. Kesan yang dimunculkan seolah ekstrim. Soalnya kalau kita mengurut akar kata bahasa, artinya menutup. Ekstrim itu dibuat-buat agar tidak ada perbedaan antara muslim dan kafir, sehingga orang tidak perlu disebut kafir. Penyamaan, apa tuh, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, itu dalam berbangsa. Tapi dalam beragama mah tidak bisa disamakan. Hitam di atas putih, kafir-kafir, mukmin-mukmin. Lawannya kufur itu iman. Iman itu dari akar kata amina ya'manu, amnan, artinya orang menjadi aman sentosa. Jadi orang beriman itu orang yang dirinya menjadi aman. Aman, kalau disebut aman berarti ada bencana. Kalau nggak ada bencana nggak dibilang aman.
Jadi dia aman dari bencana. Apa bencana itu, saudara? Siksa itu bencana. Kemudian dimasukkan ke dalam tulasi mazid wazan af'ala yufi'ilu. Kalau amina ya'manu itu wazan fa'ila yaf'alu, sulasi mujarrad ditambah hamzah di awalnya menjadi amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun. Dari amina menjadi amana dalam ilmu sharaf. Amana itu orang yang berupaya agar dirinya aman. Dia mengupayakan dirinya aman, aman dari azab. Bagaimana caranya mengupayakan agar dirinya aman? Yaitu dengan mengimani. Jadi harus ada amanah bihi, ada bihinya. Beriman, mengamankan diri dengan sesuatu. Maka ketika kata amanah sesudahnya terdapat huruf ba, maka pengertiannya menjadi shaddaqa, artinya membenarkan, mempercayai. Jadi orang yang beriman itu dia membenarkan dan mempercayai akan Allah Ta'ala, dan dia itu disebutnya mengamankan dirinya dari siksanya Allah Ta'ala. Orang beriman itu orang yang mengamankan diri. Saudara, siapapun manusia, tak ada yang bisa selamat dari siksa Allah yang amat pedih. Disebutnya adzabun alim. Alim itu, saudara, wazan fa'ilun bimakna maf'ul. Jadi adzabun alim itu artinya azab yang dibuat pedih. Jadi azabnya sudah pedih. Ini azab dibuat pedih. Azab dibuat pedih begini contohnya. Ada anak bandel, dibilangin kagak ngendain anaknya, melawan sama orang tuanya. Terus sekarang mau gue udah gak ada begini, digebukin sama babanya pakai bambu, bukan pakai sapu lidi, bukan, pakai bambu. Bambunya bambu utuh, bukan bambu dibelah. Itu bambu ampe kayak sapu lidi. Digebukin anak, bambu ampe kayak sapu lidi. Kira-kira kalau bambu aja ampe kayak sapu lidi, anaknya kayak gimana? Hah? Itu bambu namanya bambuun alim. Bambunya aja jerit. Jadi adzabun alim tuh azab dibikin jerit, azabnya dibikin sakit. Kalau azab aja jerit, saudara, bayangkan kira-kira yang disiksa itu menjerit atau tidak. Jadi neraka itu, saudara, menjerit karena panasnya. Ya Rabbana, panas banget ini. Padahal itu dia siksa. Kira-kira orang yang disiksa itu panasnya kira.
Jadi Allah mengumpamakan adabnya, bukan orangnya. Tinggal dipahami kalau adabnya sudah sebegitu dahsyat, Allah bikin, bagaimana orang yang disiksanya. Nah, orang yang beriman itu dia mengamankan dirinya dari itu adab supaya dirinya aman. Orang saudara, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah bilang manusia itu sengaja Allah ciptakan lemah. Allah ciptakan lemah. Lemah artinya tidak punya kekuatan untuk tersentuh adab. Tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan untuk tersentuh adab. Diriwayatkan dalam risalah Qurtubiyah, ada orang yang terakhir masuk ke dalam neraka. Saat satu langkah lagi dia bisa menyeberangi sirat, tergelincir kakinya, terjerembab ke dalam neraka. 700 tahun masa melayang belum tiba ke dasar neraka. 700. Dan saat 700 melayang-layang untuk jatuh ke dalam api neraka itu, sudah tersambar-sambar oleh api. Karena itu api menjilat-jilat siratul mustaqim, tingginya itu api. Ukuran orang di atas sirat itu rambutnya keriting karena memang apinya sudah menjilat-jilat. Saat orang itu telapak kakinya menyentuh bara, serta-merta ubun-ubunnya pecah karena saking panasnya. Pas kakinya nyentuh, jep, itu ubun-ubunnya langsung pecah. Dan orang ini yang paling sebentar masuk neraka, karena saat kakinya menyentuh, ubun-ubunnya pecah karena panasnya bara yang diinjak. Langsung Allah Ta'ala angkat dia dari neraka. Jadi cuma satu kejap saja dia masuk, diangkat lagi. Setelah diangkat, dia dimandikan di Naharul Hayat, sungai kehidupan. Tidak dalam bentuk manusia, dia sudah berbentuk bara. Sekejap dia menjadi bara, gosong saudara. Bayangkan andai di neraka itu 1 hari. Andaikan di neraka itu 1 tahun. Sedangkan 1 hari di dalam neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 2 hari itu 2000 tahun. 3 hari itu 3000 tahun dan seterusnya. Dan orang sekejap sudah menjadi arang semua. Setelah dimandikan bersih, Allah masukkan dia ke dalam surga. Orang surga katakan, bagaimana rasanya neraka? Dia bilang, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah.
Nggak kuat, saya nggak kuat. Walau bentar, nggak kuat, nggak kuat. Kata dia begini. Nah, ini nggak ada yang kuat. Itu namanya wa khuliqal insanu dha'ifa. Walau di dunia kelihatannya gagah, saudara. Walau di dunia kelihatannya hebat, tapi dia nggak mungkin kuat bertemu dengan siksa Allah Ta'ala walau sekejap. Maka orang nggak ada yang bisa selamatkan dirinya daripada itu azab, melainkan yang selamatkan cuman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang selamatkan. Bagaimana caranya bisa Allah selamatkan kita? Caranya saudara, beriman kepada Allah. Beriman kita kepada Allah, percaya kepada Allah, nurut, patuh, tunduk sama Allah Ta'ala. Nanti Allah yang akan selamatkan kita dari itu azab. Dibikin tidak jatuh, dibikin melintas sesirat, dibuat orang ini selamat. Maka itu selamat itu saudara dari salima yaslamu salama, aslama yuslimu islama. Jadi aslama itu orang yang menyelamatkan diri dari azab Allah Ta'ala. Dari orang Islam itu orang yang selamatkan diri. Ulama katakan maknanya al-inqiyadu, nurut sama Allah Ta'ala, nurut, patuh kepada Allah Ta'ala. Nah, orang-orang kafir, orang yang menutupi diri dari beriman kepada Allah. Jadi hatinya ini terdindingi, dia terhijab. Begitu. Paham nggak kira-kira perbedaan antara makna kufur dengan makna iman? Gitu. Saudara-saudara, iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Kayak lemes amat sih ngaji. Orang tegar sekali. Apa? Jangan terlalu serius, santai-santai. Apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu saudara bakal bertambah. Ada kitab namanya Syu'abul Iman, hal-hal yang membahas tentang yang membuat manusia bertambah iman. Mana? Wa kum minal imani fi mazid. Jadilah kau dalam iman selalu bertambah. Tambah iman. Dengan apa saudara iman ini bertambah? Satu, dengan melaksanakan segala kewajiban, baik kewajiban zahir maupun kewajiban batin. Jangan tinggalkan sholat, itu nambahkan iman. Bila sholat fardu sudah terlaksanakan, jangan lengah lakukan sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud,
sholat hajat, dan lain sebagainya. Satu sholat fardu itu, kata Imam Bajuri, satu rakaat sholat fardu bandingannya 70 rakaat sholat sunnah. Jadi kalau kita meninggalkan satu rakaat sholat fardu, kita di akhirat akan diminta 70 rakaat sholat sunnah. Kalau sholat subuh kita tinggal dan sampai mati kita tidak mengqadha, nanti kita diminta 140 sholat sunnah. Sholat sunnahnya nggak punya, sudah siksa. Gitu, singkatnya. Kalau sholat maghrib kita tinggalkan, berarti dikali 70, harus punya sholat sunnah 210 rakaat. Kalau sholat fardunya itu rapih dia kerjakan, maka sholat sunnahnya menyempurnakan kedudukan sholat fardu tersebut. Perkara wajib itu sudah tumbuhkan iman. Gitu. Kedua, mengerjakan perkara-perkara sunnah, apapun hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Quran, itu ya, dirutinin dibaca Quran pagi sore. Kalau cuman dapat 10 juz, jadi cuman bocah orang jajan. Gitu. Orang Betawi makan antik jam. Kalau nggak kaya, yang penting senang. Udah ya, ngopi gitu, ngomong apa ya, baca Quran, khatam la ilaha illallah 70.000, disebut dengan na'ataqah subra. Khatam qul huwallahu ahad 200.000, dikatakan dengan ataqah kubra. Rapi 170.000 la ilaha illallah. Dia langsung doa sama Allah Ta'ala, Allahumma ini qad qara'tu la ilaha illallah sab'ina alfa marrah, 70.000 ya. Wa inni qad ishtaraitu biha nafsi minan nar fa'atik raqabati Allahumma min azabika wa azabi jahannam wa azabi nar. Artinya udah rapi 70.000 nih, la ilaha illallah udah rapi. Sehari 1000 gitu. Ya Allah, saya sudah baca la ilaha illallah 70.000, dan dengan itu la ilaha illallah saya beli diri saya. Maka merdekakan saya dari siksamu, dari siksa neraka. Itu ijab qabul namanya. Ijab qabul untuk memerdekakan diri dari siksa Allah Ta'ala. Bacanya 70.000 la ilaha illallah.
ataupun 200.000 qul huwallahu ahad. Ini disebutnya ataqah kubro, memerdekakan jalur besar. Sehari 100 atau sehari 200, sehari 300 begitu. Kumpulin aja. Kalau dihitung 200.000 kagak keuber. 200.000 kulhu, gue bisa kagak ngapa-ngapain ini. Ya sama juga beras sekarung kita mau makan sekaligus, kita kagak ngapa-ngapain. Ini beras sekarung bagaimana makannya? Ya nggak jadi mikirin bagaimana makannya sih. Masak seleter-seleter terus juga habis. Ini di belakang rumah udah karung kosong mulu, boleh siapa makan? Oh iya boleh saya makan. Tuh karung-karung kita kepikirin dari masih kecil. Ngapa tinggal 200.000 kulhu pakai berpikiran ngabisin beras berkarung-karung di perut kita kagak mikirin gimana ya cara beras ngabisin itu 7 karung. Itu pekerjaan lu, ngapa pakai jadi bagaimana caranya. Yang udah habis juga udah 20 karung. Saking aja ente buang air pindah-pindah, kalau satu tempat empang udah penuh, keuruk. La ilaha illallah atau qul huwallahu ahad, dia ecer baca, nanti udah dapet 200.000. Baru bilang, ya Allah, hamba telah membaca kulhu sebanyak 200.000 dan hamba membeli diri hamba daripada siksamu, maka merdekakan diri hamba ya Rabbana dari adabmu yang sangat pedih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Itu ijab qabul. Kalau orang dulu saudara, habis begitu dia motong ayam, disedekah, apakah buat dirinya. Paham gak tuh? Ayam yang dia piara kagak boleh dipotong, nggak boleh dimakan sama anaknya. Jangan ayam baba, boleh baba miara. Ntar kalau udah sakit boleh makan. Kita dulu makan ayam kalau ayamnya sakit. Kalau ayam masih utuh kagak boleh dipotong, karena orang tua tuh miara ayam nungguin bulan mulud. Asal bulan mulud potong ayam. Dia menyelengin nama ke ayam. Ntar kalau ayam udah matang, kita nggak boleh makan. Ini mah buat orang. Tetap aja akhirnya kita anggong-anggong juga. Ngerti nggak anggong? Ngerti ya? Akhirnya anggong-anggong juga. Kayak bahasa Betawi sih. Paham ya? Orang tua motong ayam dibawa ke masjid. Ada juga yang di piring disisain tuh. Kita mau copot, tangan kita ditepak sama mak kita. Jangan itu mah. Paha buat bapak lu. Lu mah itu ceker sama totok sama pala ayam. Mengapa mak ceker? Biar bisa nyari duit. Pikir ayam bisa nyari duit kali. Ataunya totok biar jadi lurah. Ntar lu bisa nyari duit juga jadi lurah karena makan ceker sama totok. Akhirnya sampai sekarang duit kagak bisa nyari. Jadi RT juga kagak. Mengapa? Itu mah akal-akalan mak kita supaya pahanya buat baba terus. Emang akalan babanya paha buat gua. Jangan sampai dia mah itu ntar ada lagi miliknya. Tapi kalau udah punya anak kayak kita juga dia gitu.
dibawa ke Masjid Buludan. Nah, itu setelahnya dia ataqah, dia selamatan, sedekah beberapa orang. Begitu caranya. Paham tuh ya? Ada lagi saudara orang-orang dulu, dia baca itu ataqah, udah buat dirinya udah punya, tinggal dia buat babanya. Babanya dibaca dapat 100.000, dikasih orang tuanya. Mohon lagi sama Allah merdekakan ayah saya dari siksa neraka. Dia baca lagi buat ibunya. Terus saudara-saudaranya yang udah pada meninggal, saudara, dia baca. Dia baca. Tanah dikasih sama babanya 300 meter, bukan boleh beli. Dikasih sama babanya 300 meter. Sekarang itu bisa 3 miliar ya. Berapa? 3 miliar. Dihitung-hitung, baba ngasih segini. Lah gua ngasih la ilaha illallah 100. Berapa tadi? 70.000 aja belum. Kesian amat baba ya. Baba kesian amat, kita mau udah dibagi segala apaan aja. Dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih bini, dibeliin kan kita sama baba kita. Kita belum bagi apa-apa. Nah, itu dia dikasih orang tuanya biar selamat daripada siksa neraka. Kemudian menjaga iman, menjauhkan dari hal yang haram dan hal yang syubhat. Hal haram, hal syubhat, jauhkan. Makan, minum yang haram. Yang syubhat itu yang remeng-remeng. Duit boleh nemu, syubhat namanya. Duit boleh nemu apa namanya? Duit dari caleg, syubhat namanya. Duit dari caleg, syubhat. Dia nggak mungkin bahaya begitu kalau bukan duit haram. Kalau gaji dia nggak mungkin dikasih kita. Gaji caleg dikasih kita, susah. Dia emang gajinya berapa duit? Itu bisa ratusan juta dia keluar. Itu mah duit negara. So tahu ya tanya apa? Lah hello, akal kita nggak masuk. Makanya kalau udah caleg bagi, ambil aja. Ada caleg bagi, ambil. Jangan ditolak. Gaya banget, sok kaya lu. Pemerintah bagi, ambil. Ambil aja. Tapi subhan. Ini kalau ada pemerintah singgung nih. Ya, kita lagi ngomongin hukum sih, bukan lagi ngomongin dia. Ya salah dewek, ngapain dengerin. Ini mah hukum. Ya biar sadar apa kira-kira? Biar sadar, jangan kesinggung. Itu iya ya, aku udah begitu tuh, jangan begini. Ini Ustaz kurang ajar nih. Begitu. Ini biar sadar. Hukum. Jangan sok kaya, ambil. Cuman jangan dimakan. Jangan diminum, jangan dibeliin air, jangan dikasih anak, jangan buat biaya nyantren, jangan dibuat biaya sekolah. Nanti anak kita hatinya gelap. Buat apa nih itu? Buat melur jalanan, biar diinjek-injek orang. Nyambut. Ya, sayang duit. Oh no, jalanan masih jelek belah sono, koblok, gitu. Jangan ada di dalam rumah kita.
Sebab itu kalbun maknawi namanya. Barang haram itu saudara kalbun maknawiyun. Jadi anjing maknawi bahasa. Serem bener anjing maknawi. Bukan anjing nyata. Rasulullah bilangnya itu kalbun. Rasulullah yang bilang kalbun. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke satu rumah yang di dalamnya ada lukisan ataupun anjing. Orang miara anjing, malaikat nggak ada yang masuk. Atau anjing maknawi. Anjing maknawi itu tadi barang haram. Jadi hordeng, hati-hati jadi hordeng. Tuh hordeng cakep banget yang beliin camat. Yang beliin camat, girang amat. Tuh akuarium, cakep banget akuarium. Yang beliin bupati, ya ada di dalam rumah. Taruh di kebun. Akuariumnya taruh di kebun. Itu panat anu amat sih apik. Enggak apik ini mah pikir. Kalau apik mah tasawuf, ini mah belum tasawuf belum. Masih pikir. Kalau tasawuf mah barang sunnah jadi wajib. Sunnah jadi wajib. Makruh jadi haram. Makruh haram. Kalau buat tasawuf baca Quran sunnah, buat mereka wajib. Ahli sufi, kalau ini mah wajib sunnah. Namanya itu mengapikkan diri agar tidak terkena barang haram dan barang syub. Walaupun apa adanya, biar berkah. Seadanya doang di rumah adanya, biarin. Kata orang jadi ustadz kagak kaya-kaya, biarin. Ntar kalau gua kaya lu kaget. Gua mah kagak mau nanggung, ntar gua mau ngepet sekalian. Ya, gua mau nuyul sekalian biar langsung kaya. Walau apa adanya, yang penting berkah. Jangan ada yang masuk ke rumah barang yang haram dan barang yang syubhat. Kalau orang kasih mah ambil aja, taruh di jalanan, bikin komplok atau bikin tong sampah gitu. Ya, bupati datang, yang mana saya kasih jadi apa Ustadz? Itu buset tong sampah. Lah emang di sini belum ada tong sampah, saya bikin tong sampah. Manfaat Pak. Yang penting manfaat. Tahu nggak tuh? Radikal. Enggak, emang apa radikal? Itu ajaran radikal. Teledik lu apa biar radikal? Orang lagi nyelamatin biar selamat. Apa saudara? Kalau lebaran suka potong ayam. Ayam kita uber-uber masuk kolong balai. Masih punya balai nggak rumah? Saya mah pikiran saya masih zaman dulu aja ini. Masih jogan tuh masih tanah. Balainya bonggang. Tahu nggak bonggang? Kalau bolong bundar, kalau bonggang lebar. Beda saudara. Biar paham itu. Antara bolong dengan bonggang harus beda. Kalau bonggang, bagus itu lebarnya, panjang. Ini balai di tengahnya bonggang. Lah kan ini balai kita sendirin ke tembok, bukan ke tembok dulu ke rumah kayu kan, sendirin. Kemarin masih bolong 3. Nah ini kita bertiga, ayam kita kepung kanan kiri.
sama depan, masing-masing merangkang begitu. Pas kita mau tangkap tuh ayam, keluar lewat bonggangan, balik buka ke atas. Kena nggak ayamnya? Nggak kena. Lari kita peletar bertiga, dia cepetan ayam larinya, dia nggak bisa terbang. Kita ngos-ngosan. Padahal saudara, kita serampang aja bisa. Masuk kolong balik, ambil galak, patah kakinya. Bisa nggak begitu? Tapi ngapa kita ubar-ubar kayak gitu? Mau motong? Oh, sebab pengen selamat. Biar daging ayamnya halal. Kita uber-uber sampai kayak begitu, biar kita selamat. Bisa aja kita sambit, remuk jatuh langsung. Tapi uber-uber lari sampai ke puunan, kita tungguin lama. Ya, itu biar selamat. Ini kita ngaji bukan radikalis, tapi kita biar selamat. Paham gitu? Itu buat nambahin iman. Ada orang, kelamaan nggak saya ngaji nih? Nah, ya. Tuh, dibalik, ada orang yang imannya berkurang. Sebab dia wayankus, al-imanu yazidu wayankus. Imannya kurang. Pertama, biasa meninggalkan perkara wajib. Barang wajib itu biasa, atau diulur waktu, mengakhirkan. Itu namanya tahawun bil wajibat. Diremehkan barang wajib. Kalau sudah perkara wajib dia remehkan, maka akan ringan meninggalkan yang sunnah. Hal yang sunnah biasa dah. Yang wajib aja udah enteng. Yang sunnah. Nah, ini kalau sudah dua saudara dia tinggal, maka dia akan mudah mengerjakan segala yang makruh. Makan gak baca bismillah, makruh. Tidur gak berdoa, makruh. Sholat gak pakai peci, makruh. Sholat gak pakai kain, makruh. Pergi kemana-mana, pala meleding, tahu gak meleding? Susah kalau ngomong orang kota ya. Meleding itu saudara kagak pakai peci kemana-mana, makruh itu. Jadi kita makruh ngerokok doang, Roy. Ngerokok makruh, dia kagak sholat, saudara. Kita kan ngerokok mulu, yang bener makruh ngerokok. Itu yang ngomong begitu kagak sholat, karena para hadiah sama kita. Dikira asal makruh ngerokok, makruh masuk ngarep-ngarep. Banyak banget barang makruh. Gitu. Kalau udah biasa ninggalkan makruh, biasa mengerjakan haram. Barang haram enteng. Lihat di Manhajus Sawi, keterangannya ada. Nah, jadi wajib udah biasa ninggalin. Sunnah, apalagi makruh, biasa ngerjain. Haram, enteng aja. Barang haram, ya sesudah ini. Itu ada sebabnya. Kan dia tahawun bil wajibat. Sama barang yang wajib udah biasa. Kalau 4 ini sudah ditinggalkan, tinggal 1. Zawalul iman. Tinggal 1 saudara. Hilang iman. Sholat banyak banget ditinggal,
pada saat malaikat cabut nyawanya, maka berbarengan ruh keluar dengan imannya. Na'udzubillahi min, keluar bareng. Itu mukmin, cuman tidak dijaga iman, maka hilang dia punya iman. Nah, kalau ini yauman nadam wal hasara, buat siapa? Orang-orang kafir yang menutup dirinya dari beriman kepada Allah, dan orang-orang mukmin yang berlumur dosa saat semasa hidup di dunia. Wa asarrun nadamata lamma raul adab, mereka merahasiakan penyesalan mereka tatkala kedua matanya melihat azab di depan dia. Jadi ini orang-orang kafir, saudara, kayak kita. Ada ustadz, ada jamaah gitu. Ada juga nih, ada ustadznya juga. Orang-orang kafir. Ada ustadznya, ada kiainya gitu. Ya, ada jamaahnya. Kalau saya mau bukan kiai, saya masih santri, cuman disuruh latihan ngomong aja sama Ki Rosid. Udah ente ngelancarin ngomong. Kalau hari Minggu kan kalau ngomong ente mah kurang tapi gugup gitu. Udah lancarin. Itu lancar. Padahal memang begini mah sama aja, sama siapa aja bisa. Ya begini doang sih. Kongko doang. Ya. Nah, ntar saudara, para imam mereka, para pemimpin mereka, ketika melihat siksa, dia gengsi. Gengsinya ya wa asrun nadamah, dirahasiakan penyesalan. Padahal lo gak tahu, nyeselnya kok gak tahu. Nyesel apa, saudara? Nyesel dulu waktu di dunia kenapa nggak beriman? Itu. Dulu waktu di dunia kenapa nggak ikut dengan orang-orang mukmin? Nyesel luar biasa. Lamma rawul adab, ketika mereka saksikan adab yang dulu dia anggap itu hal yang tidak mungkin, ternyata mereka saksikan dengan kedua matanya. Wa andirhum yawmal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Surat Maryam ayat 39. Kalau wa asrun nadamah surat Yunus ayat 54. Wa andirhum yawmal hasrati, peringatkan mereka ya Muhammad di hari penyesalan nanti. Apa itu hari penyesalan? Id qudiyal amru, ketika ditetapkan keputusan Allah. Qudiyal amru, saudara, tatkala selesai hisab. Jadi ahlul jannah semua ke jannah, ahlul nar semua kena. Allah Ta'ala tetapkan luput bagi ahlul kufur akan keridhaan Allah, surganya luput buat mereka. Yang tinggal tidak, yang tinggal kemurkaan Allah beserta nerakanya. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Wahum fi ghaflatin, dan mereka itu dulu di dunia lalai. Ghaflah itu tidak, lengah. Lengah itu karena asyik. Karena asyik dengan kenikmatan dunia, lalai sama Allah. Orang asik main layangan sampai kagak sholat maghrib, sampai kagak sholat asar, sampai kagak sholat isya. Dia kagak sholat isya karena ada yang dinikmati. Itu akhirnya lalai. Orang-orang yang tidak beriman terlalu asyik dengan nikmat dunia, akhirnya lalai. Waktu belum jadi RT emang ngaji rajin banget, sama Ustadz cium tangan. Waktu belum jadi RT, pas jadi RT
kagak pernah kelatan ke majelis. Padahal RT kan gajinya cuma 20 juta. Emang apa sombong amat itu? Ya, apalagi gajinya 20 juta 100. Gaji bisa sombong begitu. Oh, karena itu saudara, aljah. Dia punya kedudukan itu dan menikmati serta dia asyik dengan kedudukannya, itu yang menimbulkan ghaflah, lalai di hatinya. Maka orang-orang tua yang apik zaman dulu, masih ada lurah, Pak, lu jangan jadi lurah. Bang apa, Pak? Dengerin aja omongan gua. Masih ada RT, lu jangan jadi RT. Emang apa, Pak? Dengerin aja omongan gua. Lu lihat si Anom, gara-gara jadi RT. Emang dia pernah ngaji sekarang? Emang pernah jadi murid ustad? Makanya lurah yang jadi murid ustad, itu lurah perlu kita dukung lagi. Yang jadi murid, cuman saya lurah kagak jadi murid ustad. Pejabat yang jadi murid kiai kagak ada. Yang ada juga pejabat ngerjain kiai banyak. Lurah camat onono murid kerosin nggak ada. Yang ada ngerjain kerosin. Gimana ngerjainnya? Asal giliran mau calon ke rumah dia mulu. Ya, mau calon ke rumah dia mulu. Bagi rokok sebungkus dikala sebungkus, besok ngasih seselop kerosin disuruh ngumpulin orang seceleduk. Kerosin disuruh ngumpul orang seceleduk, ngomong di majelis taklim, dukung si fulan, udah jadi, udah kagak kenal lagi. Itu namanya bukan murid kiai, ngerjain kiai. Tuh? Udah kagak ngaji lagi, orang dulu jadi buku. Ada sih beberapa orang lurah ngaji, tapi nggak ada yang rutin. Dia mah pengen dikenal doang, ama nyumbang datu asal muludan aqua 20 dus. Ya, itu boleh disebut-sebut. Muludan gue nyumbang aqua 20 dus, kalah sama tukang sayuran. Tukang sayuran 40 dus. Itu segitu aja diomongin dulu. Kalau itu lupa, maaf nih yang ada RT ya. Ya kalau yang ngaji mah itu berarti terkecuali orang baik. Yang ngaji orang baik. Saya kan nggak menyebut nama orang. Secara umum begitu. Orang kalau sudah asyik dengan jabatannya, lupa dengan majlis-majlis taklim. Makanya dinasehatin apa aja dia kagak dengerin. Postingan, awas lu masuk neraka. Dia baca doang, gitu. Ini RT, bagaimana presiden? Ini RT, nggak takut sama akhirat, bagaimana presiden? Presiden secara umum, jadi nasihatin nih, ada kayak jangan begitu, ntar Allah Ta'ala laknat, Allah Ta'ala siksa, berat siksa Allah, dia dengerin, gitu. Begitu doang. Emang apa? Hilang takut kepada Allah karena terlalu asyik dengan dunia. Itu ghaflah namanya. Orang-orang yang menyesal, wahum fi ghaflatin. Dulunya dia lalai sama Allah Ta'ala, lupa sama Allah, terlalu asyik dengan dunia, sehingga tidak mempan dinasehatin oleh siapapun. Jangankan manusia, andai malaikat turun tetap nggak didengar. Nah, itu urusan ente malaikat, anda begini aja gitu. Nabi turun tetap nggak didengar, karena hatinya sudah asyik dengan dunia. Wahum la yu'minun, akhirnya mereka tidak lagi beriman. Qad khasirul ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Merugi orang-orang yang tidak percaya dengan pertemuan dengan Allah. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan. Sehingga ketika datang hari kiamat secara tiba-tiba.
Qalu ya hasratana ala man farratna fiha. Mereka katakan, ya Rabbana, aduh alangkah rugi kami atas kelalaian kami dahulu. Wahum yahmilun awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Mereka memikul dosa-dosa mereka atas diri mereka. Ketahuilah amatlah buruk dosa yang mereka pikul tersebut. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Ini semua ayat ini bicara tentang penyesalan. Namanya ayatul indar, peringatan dari Rasulullah yang Allah Ta'ala suruh sampaikan agar orang berhati-hati. Satu, agar orang kafir bertobat dari kekufurannya, agar orang maksiat berhenti dari maksiatnya, agar orang taat istiqomah dalam ketaatannya, agar orang beriman kuat dan jaga imannya. Wa kama yandamu bihal jahilun wa yatahassaru yandamu fil usatu minal mu'minin. Bagaimana menyesal orang-orang yang ingkar. Juhud itu maknanya saudara, inkaru haqqi ma ilmi bih, mengingkari kebenaran. Dia tahu tapi dia ingkar. Bukan dia nggak tahu. Abu Jahal saudara, siapa Abu Jahal itu? Musuhnya Rasulullah, ya. Dia itu pamannya. Waktu perang Uhud, ada kawannya tanya kepada Abu Jahal. Dia duduk di pinggir gunung sebelum bertempur, ngobrol sama-sama pasukan. Abu Jahal panglima. Tanya sama Abu Jahal, mau nanya mente. Seriusnya nih ngomong, berdua nih nggak ada orang. Mau nanya apa? Sebenarnya ente sama Muhammad bagaimana sih, kan ponakan dewe. Ente sama Muhammad sama omongannya nggak percaya emang? Kata Abu Jahal begini, wallahi anna Muhammadan la sadiqun fi ma yaqulu. Demi Allah, Muhammad ini orang benar, apa yang diucapkannya benar. Loh, ente tahu itu? Nggak pernah bohong, dari kecil nggak pernah bohong. Dari kecil itu Muhammad nggak pernah bohong, nggak pernah nyakitin orang. Akhlaknya top, akhlaknya masya Allah. Kata Abu Jahal, orang kalau mau pergi kemana-mana, titip uangnya di Muhammad. Dia nggak pernah pakai, amanah, sangat amanah. Nggak ada lagi di Mekah, nggak ada lagi selain ini orang satu, ponakan anak. Nah ini hari kita mau perang sama dia. Ini bagaimana ceritanya, Al? Ente bilang ini orang benar. Ente ngapa ini sekarang mau perang? Oh, karena Muhammad satu, dia bilang la ilaha illallah. Dia menumbangkan Tuhan-Tuhan kita, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini gara-gara dia Tuhan kita yang udah nyembah. Karena dia bilang la ilaha illallah, kepribadiannya udah nggak ada salahnya, pribadinya udah nggak ada salahnya. Ini namanya inkarul haqqi ma'al ilmi, mengingkari kebenaran padahal dia tahu. Ini yang menjadi siksa besar. Itu namanya juhud. Di samping orang-orang kafir menyesali, yandamu bihil usatu minal mu'minin, akan menyesal pula orang-orang mukmin yang melakukan maksiat. Wa tahassaruna, menyesal ya. Lima jtarahu fid dunya min sayyi'atin, karena apa yang mereka lakukan di dunia dari segala pelanggaran. Wa ma ahmalu min qurbatin, apa yang mereka abaikan dari segala ketaatan.
Wa ma hurrimu fil akhirati min mathubatin, mereka menyesal yang ketiga karena apa yang Allah haramkan mereka dari segala pahala. Enggak nyentuh. Wa ma yujdin nadam wa tahassub bihi. Tak ada guna penyesalan di hari itu. Wal yaumu yaumul fasli, dan hari itu adalah hari keputusan. Wal qada'il mahtumi, keputusan Allah Ta'ala yang dipastikan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Wal mulku yawma idzin lillahil wahidil qahhar, dan kerajaan pada hari itu. Kan Allah bilang limanil mulkul yawm. Oh, itu raja-raja dunia, saudara, yang sombong-sombong itu bangkit ya. Bangkit semua. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsha. Enggak ada suara, sepi itu pada mahsyar. Enggak ada. Bagaimana ini? Bagaimana? Enggak ada. Enggak ada, saudara. Allah yang bilang, wa khasha'atil aswatu lirrahmani. Hari itu sepi, yang lantang di dunia, begini kita tegakkan ini, tegakkan ini. Fala tasma'u illa hamsha, tak kau dengar melainkan gesekan suara kaki. Kaki doang. Gak ada yang basah bisik, tercengang semua. Allah lantas bilang, limanil mulkul yawm, limanil mulkul yawm. Hari ini siapa yang menjadi raja? Hari ini siapa yang menjadi pemimpin? Hari ini siapa yang menjadi imam? Siapa orang besar? Begini, nggak ada yang dangak, saudara. Itu lencana di sini bintang yang 30 nggak ada. Nggak ada. Ini pun ringin di sini nggak ada, udah hilang. Telanjang semua, uryanan, gurotan, gurlan, uryanan, gurlan, kufatan, telanjang, nyeker semua. Sampai Siti Aisyah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, idzan nahnu nastahyi hunaka. Kalau begitu kita malu di sana ya Rasulullah. Semua telanjang, orang bakal lihat aurat kita. Rasulullah bilang, nggak ada yang malu ya Aisyah, karena jangankan lihat aurat orang, lihat aurat sendiri pun tidak bisa. Manusia udah begini rapat dadanya, nggak ada yang suara sama sekali. Fala tasma'u illa hamsha. Allah bilang, limanil mulkul yawm, hari ini siapa yang besar? Nyesal semua, ya Rabb, ampun ya Allah, ampun. Allah bilang, lil wahidil qahhar, aku yang menjadi raja, aku yang menentukan, aku yang memutuskan, akulah raja yang sesungguhnya. Cep semua dia. Itu namanya wal mulku yawma idzin lillahil wahidil qahhar. Cuma Allah Ta'ala. Orang-orang kita belajar begini biar kita dekat sama Allah Ta'ala, dekat, biar rapat sama Allah. Wallahu a'lam.